Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajarsari dengan NIM 2104265, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan hasil resumen saya, yaitu tentang perkembangan hukum. Yang pertama kita jelaskan yaitu sejarah hukum. Sejarah hukum yaitu suatu metode dan ilmu yang merupakan cabang dari ilmu sejarah, yaitu bukan cabang dari ilmu hukum. Jadi perkembangan hukum ini di masa lalu yang dapat memberikan wawasan yang luas bagi orang yang mempelajarinya. Selanjutnya perkembangan hukum. Negara adalah merupakan organisasi kekuasaan yang nampaknya terdiri dari aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan hukum yang tersusun dalam suatu tekanan hukum. Oleh karena itu, seperti dikemukakan di atas, maka saat berdirinya negara akan bersamaan pula dengan saat berdirinya sistem hukum negara tersebut. Hukum atau juga bisa disebut sama dengan ekonomi atau politik atau masyarakat, merupakan suatu sistem yang terdiri dari sekian banyak unsur yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi sedemikian rupa sehingga apabila satu unsur tidak berfungsi atau bekerja sebagaimana mestinya, demikian pula apabila salah satu bagiannya, misalnya peraturan, peraturan itu diubah, semua unsur hukum lainnya juga harus dirubah. Begitu eratnya perkaitan mereka masing-masing. Jadi perkembangan hukum sejatinya harus menjadi keinginan bersama dari segenap elemen pemerintahan guna menciptakan sebuah hukum yang bertata dan sistematis. Selanjutnya, perkembangan hukum itu memiliki tahap-tahapnya, yaitu perkembangan hukum di era Belanda, perkembangan hukum di era Inggris, perkembangan hukum di era Belanda Jepang, perkembangan hukum adat istiadat dan Islam. Setelah itu perkembangan hukum era awal kemerdekaan. Jadi dalam tubuh hukum itu sendiri terjadi semacam perkembangan sehingga sampai pada saat ini hukum maju dan diasumsi maju seperti yang dipraktikkan suatu saat ini oleh berbagai negara. Perkembangan hukum sendiri itu umumnya terjadi sangat lamban meskipun sekali terjadi agak cepat. Perkembangan dari hukum kuno ke hukum modern merupakan perjuangan manusia yang tidak ada akhirnya, karena hukum memang selalu berubah terus mengikuti perkembangan zamannya. Jadi dalam perkembangan hukum itu sendiri terkadang dilakukan dengan revisi atau amandemen terhadap undang-undang yang sudah ada, tetapi sering pula dilakukan dengan mengganti undang-undang lama menjadi undang-undang yang baru. Bahkan hukum modern itu menentukan prinsip dan asas hukum yang baru dan meninggalkan prinsip dan asas hukum yang lama. Sekian penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.